Dahulu kala, di istana kerajaan Daha, hiduplah seorang raja bersama kedua putrinya. Suatu hari, raja memanggil kedua putrinya karena mereka akan kedatangan tamu dari kerajaan Kahuripan yang bernama Raden Inu Kertapati. Putriku, kemarilah. Ada apa ayahanda? Apa ayahanda memanggilku juga? Iya putriku, besok Raden Inu dari Kertapati akan datang kemari. Apa hubungannya dengan kami ayahanda? Ayah telah membuat perjanjian dengan ayah daripada Raden Inu bahwa akan menikahkan salah satu putri ayah dengan Raden Inu. Siapakah di antara kita yang akan dinikahkan dengan Raden Inu, ayah? Kami sudah memutuskan bahwa Chandra Kirana lah yang akan menikahi Raden Inu, dan keputusan ini tidak dapat diganggu-gugat. Maaf ayah, Galuh ingin pergi ke belakang. Permisi. Terima kasih ayahanda, Kirana senang sekali. Sama-sama anakku, ayo kita siapkan persiapannya mulai dari sekarang. Beberapa jam kemudian, Dewi Galuh mencari seorang penyihir untuk menyihir saudarinya itu. Dewi Galuh bertemu dengan nenek itu di sebuah hutan. Nenek, apa yang Anda butuhkan, gadis manis? Nenek, bisakah nenek membantuku? Kamu ingin aku melakukan apa? Aku ingin nenek menolongku untuk menyihir saudariku dengan hal yang menjijikkan. Baiklah, aku akan menyihir saudaramu itu agar tidak dapat menikah dengan Raden ini. Terima kasih nenek. Ini ada sedikit imbalan untuk nenek. Senang bekerja sama denganmu, nenek. Baiklah, aku akan menyihir saudarimu itu. Setelah mendapatkan imbalan, penyihir itu langsung menjalankan tugasnya. Di tengah perjalanannya, Chandra Kirana kemudian bertemu dengan penyihir itu. Kemudian penyihir itu pun menghampiri Chandra Kirana. Kelihatannya kau sangat senang, Kirana. Apa kabar kau hari ini, ya? Siapa kau? Diam, akan kukutuk kau menjadi keong. Kenapa kau ingin menyihirku? Apa salahku? Saudaramu yang menyuruhku. Lalu, tidak mungkin. Kau pasti berbohong. Tidak! Chandra Kirana disihir menjadi sebuah keong emas. Penyihir kemudian membuang keong emas ke sungai. Hahaha, kamu hanya akan menjadi manusia pada waktu siang hari. Tapi bila menjelang malam, kamu akan kembali menjadi keong. Kutukan ini akan berakhir bila kamu bertemu dengan Raden Inu. Hahaha. Selang beberapa waktu setelah keong emas itu dibuang ke sungai, ada nenek yang sedang mencari ikan di sungai tersebut dan menemukan keong emas itu. Wah, keong yang sangat cantik. Aku akan membawanya pulang. Nenek itu kemudian pulang dan membawa keong emas itu. Keong ini sangat cantik. Aku akan menaruhnya di meja sebelum aku mandi. Di saat nenek sedang mandi, keong itu langsung saja berubah menjadi Chandra Kirana yang sangat cantik. Kenapa aku bisa di sini? Oh iya, tadi kan ada nenek yang membawaku. Kasihan sekali nenek itu. Untuk makan saja, dia harus mencari ikan terlebih dahulu. Aku akan memasakkan untuknya. Saat Chandra Kirana menghidangkan makanan, kemudian nenek datang dan terkejut melihat gadis cantik ini. Siapa kamu, putri cantik, dan dari mana asalmu? Aku Chandra Kirana. Aku adalah putri kerajaan Daha yang dikutuk oleh nenek sihir, suruhan saudaraku, karena iri padaku. Kasihan sekali kamu, nak. Saudara macam apa saudaramu itu, hingga tega mengutukmu? Ya, namanya juga manusia. Kalau sudah iri, apapun dia lakukan. Ya, untuk sementara kamu boleh tinggal di sini, nak. Terima kasih, nenek. Sementara itu Pangeran Inu Kertapati tak mau diam saja dan ia pun mencari Chandra Kirana sampai ketemu. Di tengah perjalanannya, Raden Inu bertemu dengan
ekor gagak dan gagak tersebut ingin mencelakainya. Siapa kau? Tenang anak muda, aku akan menunjukkan arah ke desa Dadapan. Di sana kamu akan bertemu dengan Chandra Kirana. Dari mana kau tahu tujuanku? Siapa kau sebenarnya? Kau tidak perlu tahu siapa aku, ikuti saja petunjuk yang kuberikan. Terima kasih atas pertolongan. Setelah berjalan cukup jauh mengikuti petunjuk arah dari burung gagak, Raden Inu tidak juga menemukan desa Dadapan. Di perjalanan, Raden Inu bertemu dengan seorang kakek yang sedang kelaparan. Diberinya kakek itu makanan, ternyata kakek itu adalah orang sakti yang baik menolong Raden Inu dari burung gagak itu. Tolonglah nak, sudah beberapa hari aku tidak makan. Ini kayak ada sepotong roti. Terima kasih anak muda. Jangan mengikuti petunjuk burung gagak tadi. Dia sebenarnya nenek sihir jahat. Lalu apa yang harus kulakukan kek? Berjalan menyusuri aliran sungai ini, lalu kamu akan menemukan desa Dadap. Terima kasih kek. Saya akan melanjutkan perjalanan ini. Hati-hati dalam perjalananmu. Baiklah kek. Setelah beberapa lama menyusuri sungai, Raden Inu belum juga bertemu dengan Chandra Kirana. Setelah perjalanan jauh, akhirnya Raden Inu menemukan Chandra Kirana. Nampaknya ada orang. Siapa itu? Haris, iya. Bukankah kamu Chandra Kirana? Raden Inu? Bagaimana kau bisa ada di sini? Aku telah lama mencarimu. Ayahmu sudah menunggumu. Ayo kita pulang. Siapa itu Kirana? Ini adalah Raden Inu yang kecelakaan waktu itu, Nenek. Aku dijemput untuk pulang. Tapi aku tidak tega untuk meninggalkan nenek. Tidak apa-apa, nak. Pulanglah. Keluargamu pasti merindukanmu. Nenek ikut saja hidup bahagia dengan kami. Akhirnya Raden Inu memboyong Chandra Kirana beserta nenek yang baik hati tersebut ke istana. Dan Chandra Kirana menceritakan perbuatan Dewi Galuh pada sang raja. Raja meminta maaf kepada Chandra Kirana dan sebaliknya. Dewi Galuh lalu mendapat hukuman yang setimpal. Karena Dewi Galuh merasa takut, maka dia melarikan diri ke hutan. Pernikahan Chandra Kirana dan Raden Inu pun berlangsung dan pesta tersebut sangat meriah. Akhirnya mereka hidup bahagia.